besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Selamat malam semua, shalom. Ya, mencoba melanjutkan apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang perumpamaan penabur. Dan dalam Markus pasal 4 kita temukan bahwa perumpamaan penabur saya sebut sebagai perumpamaan yang mendasar. Kenapa disebut mendasar? Sesuatu menjadi dasar bukan karena dia yang paling mudah. Sesuatu disebut dasar sebab dia yang paling penting. Sekolah dasar disebut sekolah dasar bukan karena pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar adalah pelajaran paling gampang. Sekolah dasar disebut sekolah dasar sebab pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar adalah pelajaran paling penting. Sebab kalau Anda tidak mengerti pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, maka Anda tidak akan pernah memahami pelajaran-pelajaran yang diajarkan pada tingkat-tingkat lebih lanjut. Itu sebabnya Markus 4:13 Tuhan Yesus berkata, Markus 4:13, kalau kamu tidak mengerti perumpamaan yang satu ini, maka kamu tidak akan mengerti semua perumpamaan-perumpamaan yang lain. Fondasi menjadi dasar bukan karena membangun fondasi paling gampang. Fondasi menjadi dasar sebab membangun fondasi adalah yang paling penting. Sebab ketika fondasi Anda rapuh, maka bangunan yang dibangun di atasnya pun akan menjadi rapuh. Dan kenapa ini disebut mendasar? Sebab kita temukan bahwa perumpamaan penabur bicara tentang seorang penabur yang menabur benih, dan benih ini jatuh pada 4 kondisi tanah yang berbeda. Karena jatuh pada 4 kondisi tanah yang berbeda, dia menghasilkan 4 pertumbuhan yang berbeda. Dan saya berkata pada Anda, nomor 1 yang menentukan pertumbuhan rohani kita ternyata bukanlah benih yang ditabur. Benih bicara soal firman. Jangan salah mengerti dengan saya, firman penting. Sama-sama bilang firman penting. Tetapi nomor 1 untuk pertumbuhan rohani Anda dan saya, yang menentukan pertumbuhan rohani Anda dan saya adalah tanah, sikap hati kita yang menerima firman. Makanya di dalam Lukas 8 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, tanah yang baik, tanah subur adalah mereka yang mendengar firman dan menyimpannya dalam hati yang baik. Dia berkata menyimpannya dalam hati yang baik. Nah, ini yang sangat penting. Jadi tanah hati kita harus lebih dulu baik. Sebab kalau kita tidak punya tanah hati yang baik, maka bangunan rohani yang dibangun di atasnya akan menjadi rapuh dan mudah untuk hancur. Kenapa perumpamaan penabur adalah perumpamaan mendasar? Sebab perumpamaan penabur adalah perumpamaan yang mengajarkan tentang sikap hati. Kekristenan tidak banyak sebenarnya. Ya, dalam kekristenan ada ekspresi luar. Tetapi dalam kekristenan kita belajar bahwa banyak berbicara soal esensi. Pak Kuana banyak mengajar Anda tentang itu, dan saya percaya juga Anda sudah diajar dan dilatih soal itu. Pak Kuana suka bilang, karena latar belakang karateka, Pak Kuana bilang Kristen bukan agama guakang, tapi agama sinkang. Agama dalam, bukan agama luar. Karena bicara soal dalam, ya saya setuju. Sebab di kekristenan kita tidak diajar satu hari berapa kali berdoa. Kita tidak diajar harus menghadap mana dalam doa. Kita tidak diajar postur-postur doa, tapi kita diajar sikap hati doa.
Anda lihat, jadi memang agama sinkang kebanyakan. Saya sama, kalau dalam hal ini saya sama, pembaca buku Koping Ho. Hanya dia pelaku, saya pembaca. Dia bertobat, saya tidak perlu bertobat. Sebab saya bukan pelaku. 4 tanah itu saya bilang sama Anda, nomor 1 adalah tanah pinggir jalan, tanah keras. Dan kita sudah belajar yang lalu tentang tanah pinggir jalan, tanah keras. Itu bicara soal kekecewaan. Kekecewaan menjadi penghambat nomor 1 dari pertumbuhan rohani setiap kita. Yang kedua adalah tanah berbatu-batu yang hari ini akan saya sampaikan. Tanah berbatu-batu oleh Alkitab disebut sebagai tanah yang tipis. Tanah ketiga adalah tanah semak belukar. Dalam pandangan saya, tanah semak belukar adalah tanah yang tidak diurus. Sebuah tanah yang tidak diurus, maka semak belukar akan bertumbuh lebat di situ. Dan tanah keempat adalah tanah yang baik, atau saya sebut sebagai tanah yang subur. Nah, mari kita lihat sekarang kalau begitu tentang tanah berbatu-batu. Markus 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Markus pasal 4 ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Alkitab berkata bahwa tanah yang jatuh di tanah, benih yang jatuh tanah berbatu-batu adalah benih yang bertumbuh, dia bertumbuh sebab dia punya tanah. Jadi Anda lihat, asalkan tanah itu punya lembut, tanah itu lembut, maka benih akan selalu bertumbuh. Saya kasih Anda PR yang lalu, saya ingat bahwa berpikir kenapa burung iblis hanya mencuri benih firman yang jatuh di tanah keras pinggir jalan. Kenapa benih firman tidak dicuri oleh iblis di tanah berbatu-batu? Kenapa iblis tidak mencuri firman yang jatuh di tanah semak belukar? Kenapa iblis tidak mencuri firman yang jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur? Jawaban sederhananya menurut saya adalah sebab ketika benih itu jatuh di tanah yang subur, yang baik, tanah yang lembut, maka dia akan masuk ke dalam tanah tersebut. Hati yang lembut melindungi firman dari iblis yang hendak mencuri setiap firman yang masuk dalam hidup kita. Makanya ketika benih itu masuk di tanah berbatu-batu, asalkan tanah itu menyerap benih, maka benih itu terlindungi dari curian iblis. Asalkan dia punya tanah di mana dia bisa masuk, maka dia dilindungi di situ. Nah, kemudian Alkitab berkata dia dilindungi dari burung, tetapi dia punya musuh, dan musuhnya adalah matahari. Karena ayat-ayat yang ke-6 berkata, tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia menjadi kering karena dia tidak berakar. Jadi musuh dari tanah keras pinggir jalan adalah burung, iblis. Tetapi musuh dari tanah yang berbatu-batu adalah matahari. Dia berkata sebab ketika dia masuk dia mulai berakar, tapi karena akarnya masih pendek, matahari muncul, maka benih itu, tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, kemudian layu dan mati sebab dia tidak berakar, kata Alkitab. Jadi musuh dari sini adalah matahari. Sama-sama bilang matahari. Nah, apa itu matahari? Anda lompat ayat yang ke-16. Ayat 16. Ayat 16 dan ayat 17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datanglah apa? Penindasan dan apa? Penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi apa yang dimaksud dengan matahari? Penindasan dan penganiayaan. Penindasan dan penganiayaan. Dan yang menarik, dia berkata penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Jadi ketika Anda dan saya menerima firman, maka Anda harus punya ekspektasi bahwa setiap firman yang kita terima akan mengalami penindasan dan penganiayaan. Setiap firman yang Anda dan saya terima akan selalu mengalami penindasan dan penganiayaan. Nah, saya pernah jelaskan pada Anda dan saya harus jelaskan ulang pada Anda. Saya setuju dengan seorang Kristen pemikir namanya John White.
Dan John White berkata bahwa ada 4 sumber penderitaan dalam hidup manusia. Nomor 1, manusia menderita karena manusia adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kenapa saya menderita? Sebab saya ada di tengah-tengah orang yang berdosa. Dan karena saya ada di tengah-tengah orang yang berdosa, maka pasti ada penipu di situ. Pasti ada orang yang serakah di situ. Pasti ada orang yang sombong di situ. Pasti ada pencuri di situ. Pasti ada pembunuh di situ. Pasti ada orang yang jahat di situ. Pasti ada orang yang mengejar keuntungan di situ. Dan karena saya hidup di antara manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka saya bukan hanya menuai apa yang saya tabur, tetapi saya juga menuai apa yang orang lain tabur. Saya nyetir mobil hati-hati, tukang becak ngantuk, dia serempet mobil saya. Saya tidak salah, saya jaga diri saya, dia salah. Tetapi kesalahan dia, saya juga ikut menanggung. Setuju? Kita bukan hanya menuai apa yang kita tabur, kita menuai apa yang orang lain di sekitar kita tabur. Nggak maksud saya. Sebab ya, kita menuai apa yang kita tabur, setuju. Tetapi dalam kehidupan kita temukan, kita juga menuai apa yang orang sekitar kita tabur. Suami salah, suami jahat atau suami salah, istri dan anak-anak harus ikut menanggung konsekuensi kesalahan sang suami. Rekan kerja kita jahat, dia tipu, kita harus menanggung konsekuensi dari perbuatan jahat rekan kerja kita. Kita menuai apa yang orang-orang di sekitar kita tabur. Itu konsekuensi hidup dalam dunia yang berdosa. Yang kedua, sumber masalah dalam hidup manusia muncul karena kita berbuat salah. Karena kesalahan sendiri, karena dosa sendiri. Saya salah dalam mengambil keputusan, saya harus menanggung konsekuensi dari kesalahan pengambilan keputusan. Saya salah dalam berpikir, saya menanggung konsekuensi dari kesalahan berpikir. Saya salah dalam bertindak, maka saya menanggung konsekuensi kesalahan saya bertindak. Saya salah, saya berdosa, saya makan buah dari kesalahan, saya makan buah dari dosa. Yang setuju katakan amin. Jadi sumber pertama penderitaan manusia karena kita hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Yang kedua, karena kita juga berbuat salah. Yang ketiga, karena kita melakukan yang benar. Ini yang dikatakan oleh Markus 4 ayat 17. Dia berkata, ketika kamu melakukan kebenaran, firman, maka kamu harus mengerti bahwa akan datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Dari ucapan bahagia Tuhan Yesus, Anda lihat bagi ucapan bahagia terakhir, dia berkata, berbahagialah mereka yang menderita karena kebenaran. Satu-satunya, kalau saya bisa bilang, satu-satunya pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam pengajaran, saya tidak bicara soal peristiwa, saya tidak bicara soal perumpamaan, tetapi dalam pengajaran, satu-satunya pengajaran yang dicatat baik dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah dia berkata begini, apabila sebuah benih tidak pernah jatuh ke tanah dan mati, maka dia tidak akan pernah berbuah. Dia berkata, apabila seseorang menyayangkan apabila seseorang tidak menyayangkan nyawanya karena kebenaran, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Setuju? Lihat ya, ada orang, kalau engkau menyayangkan nyawanya, engkau akan kehilangan nyawa. Tapi kalau engkau tidak menyayangkan nyawanya karena kebenaran, sama-sama bilang tidak boleh mati konyol. Makanya kita diajar, dan saya percaya terus diajar, bahwa kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang menjalani sebuah visi dan panggilan punya tujuan. Sejak dari awal, itulah arti pembentukan message yang dibawa oleh Voice of Life. Purpose driven life. Hidup yang dikendalikan oleh sebuah tujuan. Arti? Yang keempat, manusia akan menderita karena mengajar kebenaran pada orang lain. Dan yang menarik adalah John White berkata, dua penderitaan pertama jarang dibicarakan oleh Alkitab. Sebenarnya Alkitab tidak banyak bicara soal dua penderitaan pertama. Alkitab bicara tentang dua penderitaan terakhir.
Jadi ketika Petrus, Yakobus, Ibrani berkata berbahagialah mereka yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, yang dimaksud dengan penderitaan di situ bukan penderitaan karena saya salah dalam mengambil keputusan. Yang dimaksud oleh penderitaan di situ berbahagialah mereka menderita bukan penderitaan karena saya mengalami masalah karena salah berhubungan dengan orang, saya dijahati orang, saya dibodohin orang, saya ditipu oleh yang dimaksud oleh John White ketika dia berkata dalam suratan Petrus pertama, dalam Yakobus, dalam Ibrani, dalam pengajaran Yesus tentang penderitaan yang dimaksud ada dua penderitaan yang terakhir, penderitaan karena kebenaran dan penderitaan karena mengajar kebenaran kepada orang lain. Jadi ketika Anda dan saya belajar Injil Kerajaan Sorga, Anda harus tahu bahwa konsekuensi dari Injil kebenaran dari Kerajaan Sorga itu selalu akan ditantang oleh penindasan dan penganiayaan karena kebenaran itu. Bilang sama sebelah, tambah nak gampang. Welcome to the kingdom. Ya, tapi sudah biasa sama Pak Kuana kan, diajar fight terus kan, menderita terus. Iya. Sebab itu tantangannya. Nah, yang menarik adalah penindasan dan penganiayaan. Sama-sama bilang penindasan dan penganiayaan. Karena firman oleh ayat 5 dan ayat 6 yang kita baca tadi itu disebut matahari. Saya tanya, apakah tumbuhan perlu matahari? Untuk proses fotosintesis supaya dia bisa bertumbuh, supaya dia bisa makan, supaya dia bisa nutrisi. Berarti penindasan dan penganiayaan karena firman perlu. Makanya tadi Pak Guana tanpa sadar nyeletuk, tidak bisa tanpa itu. Anda tidak bisa dalam kingdom of God, Anda tidak bisa bertumbuh tanpa melewati that's the truth. Saya mau bertumbuh dalam Tuhan. Saya mau dewasa dalam Tuhan. Persoalan in the kingdom, dalam prinsip kerajaan surga, dia bilang ini matahari. Matahari ini dibutuhkan oleh tanaman supaya dia bertumbuh. Berarti Anda butuh penindasan, saya butuh penindasan dan penganiayaan karena firman untuk grow my spirituality. Ini baru level 2 loh. Level 1 kekecewaan. Level 2 ini loh, penindasan dan penganiayaan. Nah, kalau matahari dibutuhkan bagi tanaman untuk bertumbuh, jadi sama seperti kalau Anda yang hadir waktu saya bicara soal tanah keras pinggir jalan, dan saya berkata, the problem is not the problem of the bird, the problem is the problem of the soil. Masalahnya bukan masalah burungnya, bukan masalah roh jahatnya, masalahnya adalah masalah tanahnya. Maka hal yang sama, the problem is not the problem of the sun, the problem is the problem of soil. Masalahnya bukan masalah matahari, masalahnya adalah masalah hati. Oleh kemudian Tuhan Yesus, Anda lihat ayat yang kelima, ayat 5, dia bilang masalahnya karena bukan mataharinya. Ayat 5 dia berkata masalahnya adalah karena tanahnya tipis. Bilang sama sebelah, kalau ada orang di sebelah, bilang sama sebelah, tanah jangan tipis. Masalahnya adalah masalah tanahnya tipis. Nah, dari mana saya tahu bahwa tanah hati saya tipis?
Nah, mari Anda lihat Tuhan Yesus bagus sekali. Lihat ayat 16. Dari mana saya tahu bahwa tanah hati saya tipis? Lihat ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman dan segera. Ini yang membuat benih itu terlindungi. Segera menerimanya, tapi dengan gembira. Jadi apa tanda bahwa tanah hati seseorang tipis? Apa tanda tanah hati seseorang tipis? Yaitu ketika dia menerima firman, dia segera menerimanya dengan gembira. Itu tandanya tanah hati Anda tipis. Tunggu dulu. Anda bilang, tapi Pak Dodi, bukankah kalau saya menerima firman Tuhan dengan gembira, bukankah itu tanda baik? Kenapa dia bilang tanah tipis? Renungkan baik-baik, dia berkata, dan segera menerimanya dengan. Dia tidak berkata dan segera, Anda boleh cek, dan segera menerimanya dengan, dia tidak bilang sukacita, dia bilang gembira. Dia berkata tanda bahwa orang punya tanah yang tipis adalah ketika dia menerima sesuatu yang baik, firman, sama-sama bilang firman, dia menerimanya dengan gembira, bukan sukacita. Sukacita ada dalam level roh, gembira ada dalam level emosi. Kenapa tanah itu tipis? Kenapa hati kita tipis? Sebab kamu menerima itu sampai pada emosi, perasaan. Khotbah bagus, wah keren banget khotbah hari, diberkati banget. Khotbah tidak bagus, ngantuk Penyembahan hari ini bagus, Pak Yunus hari ini bagus. Kenapa? Dari mana tahu? Ada hadirat Tuhan. Dari mana tahu hadirat Tuhan? Bulu kuduk berdiri. Dan tanpa sadar kita mengukur kedalaman rohani hal-hal spiritual hanya sampai pada level perasaan. Dia tidak sampai masuk berakar pada kedalaman roh, air kehidupan yang ada di dalam setiap kita. Persoalan dengan orang yang tidak berakar dalam sampai pada kedalaman roh, dia harus melampaui kedalaman logika, dia harus masuk melampaui kedalaman perasaan, dia harus melampaui dari pedalaman emosi, dia harus sampai pada roh, dia harus sampai pada kasih dan kuasa kebenaran Roh Kudus yang dia taruh di dalam Anda dan saya. Out of your belly, dari dalam perutmu, dari dalam rahimmu. Kalau cuma main perasaan terus, ini persoalan dengan main perasaan terus. Kita selalu butuh sentuhan-sentuhan luar untuk membuat kita kemudian jadi semangat. Kita butuh pendeta lucu, kita bentuk pendeta fasih bicara. Ya saya percaya kita perlu itu. Itu akan sangat membantu, tapi bukan itu. Kita butuh apa? Pancingan-pancingan hal-hal yang jasmani untuk membuat kita mengalami hal-hal yang kita sebut rohani. Tapi buat saya itu bukan rohani, itu hanya bersifat emosi. Tipis. Diberkati, pokoknya Pak Guana mau kemana? Saya ikut. Haleluya, puji Tuhan. Tapi lagi punya masalah Pak Guana, saya cuti dulu dari pelayanannya Pak Guana ya. Ada masalah ini di rumah ya, saya fokus dulu dengan masalah saya. Ya nanti kalau sudah sembuh, sudah kuat, nanti ikut lagi ya. Berarti Anda tanahnya tipis. Baru gesekan dengan jemaat dikit, gitu model begitu lebih baik, nggak usah gereja-gereja. Sudahlah, daripada lihat mukanya, tanahnya.
dengar omongan sebelah, itu jemaat sebelah itu ngomongin itu, nggak enak itu, berarti tanahnya tipis. Tanya sama sebelah, tanah tipis? Oh, tanah di sini tidak tipis, telinganya yang tipis, Pak. Anda butuh pancingan-pancingan emosi untuk membuat Anda merasa bergairah. Kenapa tanahnya tipis? Dia berkata, kembali lagi, sebab ada batu-batu di dalam. Nah, ini saya langsung jump to conclusion. Menurut saya batu di situ adalah dosa. Dan dosa yang dimaksud di sini adalah dosa yang ada di dalam, bukan dosa yang di atas permukaan, tetapi dosa di dalam permukaan. Pak gua namanya terakhir berarti subconscious ya. Batu di dalam. Itu yang membuat tumbuhan itu tidak bisa berakar dalam. Sesuatu yang di luar, dosa yang di luar, Anda langsung tahu, Anda bisa selesaikan. Dosa yang di dalam itu yang sukar untuk dideteksi. Dan untuk itu, untuk berhadapan dengan dosa, saya kasih Anda 3 level. 1, dosa harus disadari. Sama-sama bilang dosa harus disadari. Sebab kita tidak bisa berdosa, kita tidak bisa bertobat dari sebuah dosa yang kita tidak pernah sadari. Kita tidak bisa bertobat dari sesuatu yang kita tidak sadar kita lakukan. Anda harus menjadi sadar. Makanya ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan perempuan Samaria, Yohanes pasal 4, maka perempuan Samaria ketika pergi ke kota di mana kampung dia berasal, dan dia berkata, aku menemukan seseorang, dan mungkinkah dia Mesias, Nabi yang dijanjikan itu. Sebab dia menceritakan, ini saya parafrase, dia membuka semua the secret of my heart, membuka semua rahasia hatiku. Dia membongkar apa yang ada di dalam, dosa-dosa yang di dalam, batu-batu yang di dalam. Sebab kalau dia tidak bongkar itu, Anda tidak bisa bertobat dari sesuatu yang Anda tidak sadari. Sama-sama saya bilang, saya tidak bisa bertobat dari sesuatu yang saya tidak sadari. Jadi nomor 1, Anda harus buka, Anda harus kais ini tanah sampai Anda berjumpa dengan batu-batu besar yang menghalangi akar daripada tanaman itu untuk masuk ke dalam. Dan caranya adalah 1, dosa itu harus disadari. Nomor 2, dosa itu harus diakui. Sama-sama bilang, dosa harus diakui. Dosa bukan hanya harus disadari, tetapi dosa itu harus diakui. Makanya dalam Yakobus 5 ayat 16, Yakobus pasal 5 ayat 16, kita selalu mengambil bagian B, tetapi Yakobus 5:16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru kemudian dia berkata, doa orang yang benar. Berarti benar di situ adalah nomor 1, dia sudah lebih dulu membereskan apa yang ada di dalam. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Perhatikan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi dalam hal, ada dosa yang Anda boleh selesaikan secara pribadi di hadapan Tuhan. Sebab Yesuslah mediator kita satu-satunya. Tapi ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk deal with, untuk berurusan dengan hidden sin, dosa yang tersembunyi di dalam hidup kita. Makanya dibilang, kamu harus saling mengasihi, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi saya butuh seseorang, diperhatikan, saling mengaku berarti dua-dua punya salah. Ketika saya punya problem dosa A, kemudian saya tahu Pak Guana sudah bebas dari dosa A, maka saya akan datang ke Pak Guana dan saya akan mengaku dosa saya. Sebab saya tahu dia juga pernah mengalami dosa yang sama. Kenapa saya perlu cari orang model begitu? 1, sebab saya tahu dia ada bukan untuk menghakimi saya. Dia ada untuk membantu saya, menemani saya, menemukan solusi dan keluar dari persoalan saya. Ngerti? Dan orang mengaku, sebab nomor 1 kita tahu, kenapa saya perlu mengaku ke Pak Guana, berarti I am desperate. Saya ini sangat-sangat butuh untuk keluar dari dosa ini.
Saya ingin keluar. Ada banyak orang mau menyelesaikan dosa tanpa punya keinginan yang kuat untuk keluar dari dosa itu. Bagi saya untuk menceritakan rahasia hati saya pada seseorang, itu dibutuhkan sebuah keinginan yang sangat besar bagi saya untuk menceritakan rahasia hati saya. Setuju? Misalnya saya punya problem dengan pornografi. Misalnya saya tahu Pak Guana sudah selesai dengan pornografi. Untuk membuka rahasia saya punya problem dengan pornografi, saya harus benar-benar percaya pada dia. Nomor 2, saya tahu bahwa dia bisa membantu saya, sebab dia sudah menang, Pak Guana sudah menang dalam dosa yang sama. Nomor 3, saya cerita kepada Pak Guana, sebab saya benar-benar ingin lepas dari itu. Setuju? Makanya ada kata kemudian kamu saling mendoakan. Berarti bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberi solusi, menemani bahwa orang itu bisa keluar. Dan itu perlu pengakuan. Nah, saya pernah cerita, tapi saya cerita aja sekali lagi. Saya pernah cerita. Yang saya cerita waktu satu kali, saya dan Pak Guana disuruh ngisi outsource-nya satu perusahaan BMI waktu itu. Saya masih ingat. Pak Guana kebagian sisi 1, sisi 2, saya kebagian sisi 3, sisi 4. Seperti biasa, saya datang mepet. Pak Guana selesai sisi 2, saya datang. Jadi saya sudah tunggu, tidak lama Pak Guana selesai sisi 2. Saya masih ingat itu, masih ingat jelas. Saya datang, Pak Guana langsung mau pulang, papasan. Pak Guana berkata, teruskan Don. Pergilah dia. Saya tanya panitia, emangnya Pak Guana sesi 1-2 ngapain? Pak, aduh, bagus sekali Pak, bagus. Aduh Pak, nangis kita Pak, nangis 2 sesi Pak, nangis terus. Saya bilang pantasan itu mata bola pingpong semua. Mata pingpong. Dan nomor 2 bagi saya, aduh Pak Guana sudah bikin nangis. Makanya ada guyonan di antara kita. Pak Guana kalau orang tidak nangis kurang srek. Pokoknya dibuat nangis. Itu guyonan. Pak Guana tahu kita guyonin dia begitu, kita tahu. Wah, pingpong saya, pantasan itu mata pingpong semua. Iya Pak, aduh hadirat Tuhan luar biasa Pak. Dalam hati habis 2 sesi nangis terus, sesi ketiga habis air mata. Jadi sesi saya sudah tidak bisa nangis. Sesi 1-2 nangis terus, air mata kan ada batas. Kering. Oh saya ingat Pak, ingat banget. Saya sesi ketiga saya masih ingat. Saya khotbah tentang kejujuran adalah awal dari pemulihan. Tentang Tuhan tanya pada Yakub di Sungai Yabok, siapakah namamu? Kenapa dia tanya siapakah namamu? Sebab terakhir kali ketika ada orang bertanya pada Yakub siapakah namamu, Ishak, dia jawab Esau. Dan hari itu di Sungai Yabok Tuhan tanya siapakah namamu, dia kemudian jawab Yakub. Anda lihat bahwa kejujuran, keterbukaan selalu adalah awal dari sebuah pemulihan. Ketika kita jujur, ketika kita menjadi transparan dalam hubungan kita, maka setan tidak punya tempat di tengah-tengah kita. Setuju? Ketika suami dan istri saling jujur, maka setan tidak punya tempat di tengah-tengah hubungan suami dan istri. Sebab ketika saling jujur, kejujuran selalu, kenapa ada banyak orang sukar punya masalah, selalu terus-menerus punya masalah? Sebab Anda tidak pernah belajar transparan dengan orang di mana engkau membangun sebuah hubungan. Saya pernah pastikan kepada Pak Guana, saya bilang begini, semua yang saya katakan tentang Pak Guana di belakang Pak Guana adalah hal yang sama yang saya katakan di depan Pak Guana. Saya harus pastikan itu. Jadi kalau Pak Guana dengar Pak Doni bilang, Pak Guana memang kalau khotbah sukar dimengerti, percayalah dia tahu saya ngomong itu. Terakhir Pak Guana balas, sekarang khotbahnya Doni yang sukar dimengerti. Saya pastikan kepada beberapa teman-teman baik saya memastikan bahwa semua yang saya ngomongin tentang kamu di belakang kamu
adalah semua hal yang sama yang pernah saya omongin di depan kamu. Sebab saya mengerti satu hal, ketika ada kejujuran, transparansi di dalam sebuah hubungan, iblis tidak punya tempat untuk menghancurkan hubungan itu. Kejujuran adalah awal dari sebuah pemulihan. Saya khotbah dan anda ingat cerita sepanjang saya khotbah, ada seorang ibu muda persis di tengah saya. Dia duduk di tengah juga. Itu empat deret di depan saya. Dan sepanjang dia dengar saya khotbah sambil duduk, dia begini gayanya. Sambil dengar saya khotbah, dia tarik nafas panjang sambil buang muka. Makanya saya bilang, muka tegang melemahkan iman pendeta. Anda tegang, sebenarnya pendeta lebih tegang. Apalagi kalau dia jematin, habis urapan. Makanya khotbah di anak-anak muda SMP SMA, terutama yang memang SMP SMA, aduh itu perlu perjuangan. So, biarlah Pak Kuana yang pergi ke sana. Sebab 5 menit pertama pembicara tidak menarik, mereka bikin cerita sendiri. Dan kalau kita mau khotbah guru-guru dalam hati, Bu Guru, ya ibu juga mengganggu saya. Dia begini, bosan dengan saya. Dan karena saya ngajar ya selesai. Saya pikir ya sudahlah, nyanyi satu lagu 2-3 kali, tutup, siap sesi keempat. Apalagi kan air mata sudah habis. Pak Buana udah kuras. Mata udah pingpong. Dan saya masih ingat jelas. Mari bangkit berdiri, nyanyi satu lagu. Waktu saya nyanyi satu lagu, Roh Kudus langsung bicara. Datangi perempuan itu, tanya pada dia siapa nama laki-laki itu. Itulah salah satu suara Roh Kudus menurut saya cukup kuat. Saya tahu itu Roh Kudus. Kenapa? Saya langsung tahu itu Roh Kudus. Kenapa? Sebab saya tidak mungkin punya pikiran datang pada seseorang, bertanya pada orang itu siapa nama laki-laki itu. Tidak mungkin. Dan saya belajar dalam hidup saya, untuk saya pribadi, kalau ada pikiran yang tidak pernah saya pikirkan dan bayangkan tiba-tiba muncul, saya percaya kemungkinan besar itu Tuhan. Saya tidak pernah pikirkan. Dan saya bilang, enggak. Saya nyanyi. Suara itu tambah keras. Datang pada perempuan itu, tanya pada dia siapa nama laki-laki itu. Saya bilang, kalau Tuhan benar-benar ini Tuhan mau, Tuhan tunggu saya selesai nyanyi. Saya tutup ini sesi, saya akan datangi dia dan saya akan tanya pada dia siapa nama laki-laki itu. Oke? Anda tahu berdebat dengan Tuhan percuma. Saya mau nyanyi, saya mau tutup, suara itu datang lagi. Tanya pada perempuan itu siapa nama laki-laki itu. Nyanyi lagi terpaksa. Jadi nyanyi 2-3 lagu jadi 4 lagu, 2-3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Orang mulai bingung, kenapa ini pendeta tidak selesai. Akhirnya saya menyerah. Saya datang sama perempuan itu. Saya masih ingat jelas, waktu saya datang dia juga begini, berdiri dia begini. Saya datang, dia lihat saya datang, dia mulai dalam hati munafik benar. Dia lihat saya datang, dia pelan-pelan dia lihat saya benar-benar datangi dia tunduk kepala. Saya bilang, ibu angkat wajah, lihat saya. Dia lihat saya takut-takut. Saya bilang angkat 2 tangan. Dia angkat 2 tangan. Saya bilang, ibu, seandainya Tuhan taruh sesuatu di 2 tangan ibu mau minta apa? Loh Pak, kok enggak tanya siapa nama laki-laki itu? Pendeta harus punya hikmat. Nggak mungkin ada tiba-tiba datang, Pak Yunus siapa nama perempuan itu, kan nggak mungkin. Itu cari perkara aja, benar. Jadi harus punya trik. Tanya, kalau Tuhan mau ngasih sesuatu di kedua tanganmu, kamu mau minta apa? Maksudnya kalau dibilang, iya Pak, minta pemulihan hati. Baru tanya, kenapa Bu? Ada dikecewakan laki-laki? Nah, siapa nama laki? Pinter gitu loh. Pengkhotbah mesti pinter. Kita harus punya hikmat gitu ya. Dia angkat tangan. Saya bilang, ibu, kalau Tuhan beri sesuatu di 2 tangan ibu minta apa? Out of my expectation, tiba-tiba dia berkata, saya minta hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kamu sepanjang saya khotbah begini kok.
Saya tidak tahu sesi 1, sesi 2 dia dapat apa, saya tidak tahu. Ternyata garing, maafkan saya. Saya lupa. Lawan bicara saya Pak Guana, saya lupa. Pak Guana joknya agak telat-telat. Tiba-tiba dia berkata, saya minta hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya putar, ini orang kok jawab begini ya, tapi tidak habis akal. Pendeta mesti pinter saudara. Saya bilang, ibu kenapa ibu minta hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ada apa? Ya nanti kalau dia cerita siapa nama laki-laki itu kan jelas ya. Tiba-tiba dia berkata, ibu kenapa minta hati yang mengasihi Tuhan? Ada apa? Ada sesuatu kah? Anda tahu dia jawab apa? Makanya saya minta hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini orang ditanya A jawab B, ditanya B dijawab C, putar. Saya bilang, iya bu, saya ngerti. Maksud saya begini, kenapa ibu minta hati yang mengasihi Tuhan? Apakah hari ini ibu tidak lagi bisa mengasihi Tuhan? Ada masalah apa bu? Dia jawab, makanya pak, saya minta hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dalam hati kurang ajar. Lagu nyanyi terus. WL udah bingung. Nggak selesai-selesai. Terakhir saya yang tidak tahan, saya bilang begini aja bu, tutup mata tunduk kepala. Angkat, dia tutup mata, dia tunduk kepala. Angkat 2 tangan, dia angkat 2 tangan. Saya langsung dalam nama Tuhan Yesus bilang sama saya, siapa nama laki-laki itu? Kesabaran pendeta ada batasnya. Kata Pak Guana, Tuhan tidak maha sabar, Tuhan panjang sabar. Pendeta hanya sabar, Tuhan panjang sabar. Pendeta paling sabar pun habis kesabaran. Siapa nama laki-laki? Dan waktu saya bilang siapa nama laki-laki itu, saya tahu, saya ingat jelas. Dia angkat muka, matanya mendelik. Dan saya ingat bagaimana pertama kali saya usir orang-orang yang kerasukan roh jahat. Perempuan rambut panjang, waktu dia kerasukan rambut panjang jatuh ke depan, mata jadi mendelik merah. Dan waktu saya lihat mata orang ini, matanya mulai merah. Aduh, saya bilang, waktu pelepasan pertama orang kerasukan roh jahat, perempuan rambut panjang jatuh ke depan, mata mendelik warna merah, roh jahatnya keluar, saya tidak bisa tidur semalaman. Sebab tiap kali tutup mata ingat mata merah. Saya bilang, ibu tutup mata, tunduk kepala. Angkat 2 tangan. Dalam nama Yesus, siapa nama laki-laki itu? Dia angkat mata, dia buka mata, dia lihat saya, tutup mata dalam nama Yesus. Tutup. Siapa nama laki? Dan terakhir saya masih ingat, terakhir dalam nama Yesus, siapa nama laki itu? Badannya mulai gemetar. Oh, mulai gemetar, sudah tidak berani lihat, langsung dalam nama Yesus, siapa nama laki-laki itu? Kali kedua atau kali ketiga saya lupa, dia tiba-tiba teriakkan satu nama. Dan saya jamin apabila ada orang ini yang punya nama yang sama di tempat ini, saya jamin dia tidak terlibat dalam kasus ini. Tapi hari itu dia teriak satu nama yang sangat keras, Joko, dan masih ada belakangnya Bang Bang SAT. Waktu dia bilang Joko Bang SAT, boom, panggil panitia, agak senyum saya, bangga dong. Urusi. Dan hari itu lagi on, datang satu ibu orang masih lebih muda, masih remaja muda. Saya datang, pertanyaan aneh hari itu, sederhana, kamu gereja di mana? Oh, Roh Kudus bilang, tanya sama dia, kamu gereja mana? Nggak pakai trik saudara, langsung kamu gereja di mana? Saya pikir itu pertanyaan gampang sekali. Saya tanya, kamu gereja mana? Dan dia langsung meneteskan air mata. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kakak perempuan saya pacaran dengan anak laki-laki pendeta, suami istri tidak setuju kakak saya pacaran dengan anak mereka. Tiap hari Minggu, tiap ibadah, keluarga kami ada di situ, dipermalukan oleh pendeta di depan mimbar. Papa dan mama saya kepahitan, ancam saya dan kakak saya tidak boleh lagi ke gereja sama sekali. Kalau ketahuan kamu ke gereja, papa dan mama hantam kamu. Pak, ya, saya pingin ke gereja. He revealed the secret of my heart. Perlu pengakuan. Saya
Saya tidak tahu apa joko-joko dalam hidup Anda, batu-batu tersembunyi. Tapi dosa harus disadari, dosa harus diakui, dan yang terakhir, dosa harus diperbaiki. Sama-sama bilang dosa harus diperbaiki. Tuhan Yesus bilang kepada perempuan yang kedapatan zina, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya tidak tahu apa batu di dalam hati Anda. Tapi sekali lagi, menurut saya, jangan Anda pulang sambil tanya, apa ya? Menurut saya, let the Holy Spirit reveal it to you. Ketika Roh Kudus buka, Dia punya karunia, kasih karunia, supaya kamu bisa menyelesaikan itu semua. Yuk, izinkan Roh Kudus bekerja. Biarkan Roh Kudus yang buka, dan sementara Anda dengar, sembari Anda dengar, saya tidak tahu batu-batu tersembunyi yang ada dalam hatimu. Tapi saya berdoa Roh Kudus yang buka hari ini. Shadadara basyede. Touch everyone. Jamah setiap orang. Jamah setiap orang. Buka setiap tanah hati dan nyatakan setiap batu yang tersembunyi dalam hati kami. Kemarahan, kesakitan, kebencian, keserakahan, kesombongan. Roh Kudus, Engkau yang bekerja. Saya serahkan